Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zaygu wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah bi haqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di malam Selasa seperti biasanya. Mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita, setiap apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan ada di dalam ijabah qabulnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca hikmah yang ke-70 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alad darul akhirah mahalan li jazai ibadihil mu'minin lianna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ay yu'tiyahum wa liannahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Itu hikmah ke-70 yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sedikit maknanya panginten kurang lebihnya, innama ja'ala darul akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri akhirat, desa akhirat, mahalan tempat, dijadikan tempat li jazai ibadihil mu'minin, untuk membalas hamba-hamba Allah al-mu'minina yang beriman. Sehingga apapun balasan dari setiap ibadah yang dilakukan oleh mukminin itu semuanya ditunda oleh Allah, dijadikan nanti untuk akhirat. Kenapa seperti itu? Enggak langsung saja di dunia. Li'anna hadhihid daro, karena sesungguhnya dunia ini la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum, tidak akan mampu memuat apa-apa kenikmatan yang hendak Allah berikan kepada mukminin. Tidak akan mampu memuat balasan kenikmatan yang Allah persiapkan untuk mukminin. Itu alasan pertama. Yang kedua, wali annahu ajalla aqdarahum, dan karena sababiah Allah Subhanahu wa taala ajalla mengagungkan aqdarahum, derajat-derajat mukminin, sehingga an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Allah menghindari membalas setiap ibadah mukminin
di desa atau di tempat yang tidak bako, yang tidak kekal, yang tidak abadi. Nah, ini hikmah ke-70 merupakan lanjutan dari hikmah ke-69 yang telah kita baca di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hikmah Syekh Ibnu Athaillah yang berbunyi man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il. Ada orang yang selalu menjawab apa yang dipertanyakan ke dia, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, dan selalu menyatakan apa yang dia saksikan. Kemudian wa zakiran kullama alima, selalu menyebutkan apa yang dia ketahui, maka pastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka itu menjadi dalil, menjadi tanda orang tersebut bodoh. Itu kan hikmah yang sebelumnya ya Pak. Nah, kenapa hal itu dilarang? Karena kita tahu kemarin seorang muridin ataupun salikin ketika sudah membersihkan hatinya setelah melakukan perjalanan panjang bertobat dari setiap dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya mereka akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kemakrifatan, atau yang sering kita sebut dengan al-ulumu al-laduniyah atau al-ulum al-laduni, yaitu ilmu-ilmu laduni atau al-mawahibul ilahiyah, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak boleh langsung diungkapkan. Ketika ditanya tidak boleh langsung dijawab. Ketika dia sudah tahu ilmu, sudah tahu asrar ilahiyah, tidak boleh langsung disebutkan. Kenapa hal itu harus disembunyikan? Karena ada kalanya kalau hal-hal yang seperti ini diungkapkan akan menarik orang-orang awam untuk kagum ke dia, akan menarik pandangan-pandangan orang untuk takjub kepada keilmuannya, sehingga itu dikhawatirkan merubah niatnya, merubah cara pandangnya dalam beribadah kepada Allah, sehingga nanti ada kalanya orang-orang yang seperti itu merubah yang tadinya tujuan ibadahnya untuk Allah, sekarang berubah menjadi ibadah hendak disanjung oleh orang lain. Karena memang sudah terlihat dia selalu menjawab dari setiap pertanyaan, selalu menyebutkan ilmu-ilmu yang sifatnya rahasia, kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak dirasakan oleh penglihatan batin orang lain, sehingga kan dianggapnya aneh, dianggapnya kan luar biasa. Kalau sudah seperti itu, mulai kan disanjung oleh orang lain, mulai terkenal dengan kehebatannya, mulai terkenal dengan karomahnya, mulai terkenal dengan hal-hal yang luar biasanya, sehingga nanti dikhawatirkan dia menjadikan tujuan ibadah itu untuk mendapatkan balasannya di dunia. Nah, sehingga kenapa harus disembunyikan? Biarkan saja apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, biarkan saja hal itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa harus menunggu di akhirat? Nah, ini Pak. Innama ja'ala sawabal mu'minin bidaril akhirah fima dhahara lana liwajhaini. Sekurang-kurangnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pahala dari setiap ibadah dan ketaatan itu di akhirat? Sekurangnya ada dua alasannya. Sehingga nanti layak bahwa pahala dari ibadah kita itu lebih mending untuk di akhirat saja ketimbang langsung dibalas di dunia. Nah, sehingga jangan sampai nanti sholat yang kita lakukan pingin cepat-cepat dibalas di dunia, sabar yang kita jalani pingin cepat-cepat dibalas di dunia. Alasannya kenapa harus ditangguhkan di akhirat? Sekurang-kurangnya dua. Satu, ahaduhuma anna dunya la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum min anwa'in ni'am hissan wala ma'nan. Karena dunia enggak akan muat untuk menampung kenikmatan yang Allah berikan sebagai balasan dari ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi apa ya? Dunia enggak akan mampu menampung kenikmatan, balasan yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan mampu ditampung oleh dunia ini. Nah, biar gampangnya gini aja lah dulu. Sholat subuh itu balasannya
khairun minad dunya wa ma biha. Kan gitu banyak. Salat subuh sebelum 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Balasannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak paketkan salat qobliyah subuh dengan subuh, itu saja nggak ketampung sama dunia balasannya. Paham gak maksud saya? Nah, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala balasan dari setiap ibadah yang kita lakukan ini nanti saja di akhirat. Kenapa? Karena dunia gak cukup untuk menampung balasan dari ibadah kalian, gak akan cukup untuk menampung balasan dari ketaatan kalian. Sehingga tunggu saja di akhirat. Baik dari segi dohirnya tidak ketampung itu, dari segi hisinya, atau dari segi maknawinya, dari segi kualitasnya. Oke Pak, kita baca lagi Pak keterangannya. Pali anna dunya mutadaniyatal masafah doi kotal aktor. Kita tahu bahwa dunia ini pendek sekali, dunia ini sempit sekali. Sedangkan wa yu'tillahu ta'ala li ahadil mu'minin bidaril akhirah bi mulkin wahidin minhum. Sedangkan satu balasan saja bagi orang mukminin yang awam. Ini belum yang khawas banyak. Belum lagi yang khawasul khawas. Yang awam saja dulu. Yang awam tuh kayak gimana? Mukmin, beriman kepada Allah, iman pada Rasulullah, iman pada malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, menjalankan sholat 5 waktu yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnahnya sekuat tenaga di istiqomahkan. Balasan bagi orang yang seperti ini nanti di surganya mendapatkan satu pekarangan rumah, satu sebidang tanah. Yang sebidang tanah itu dalam bahasa hadisnya itu bimulkin, dia memiliki satu kerajaannya sendiri. Bapak mau tahu luasnya sekumaha apa? Kama waroda pil hadis pil khobar masih rota khomsi miati amin. Luasnya itu kalau bapak mau tempuh itu harus memakan waktu 500 tahun perjalanan jalan kaki. Khomsu miati amin, perjalanan 500 berjalan kaki. Kira-kira berapa meter? Di meter, kilometer sih kan ada cekap yang ngitung. Artinya itu untuk satu orang mukminin yang awam. Gimana kalau yang khawas, salikin, muridin, udah beda lagi. Gimana kalau yang khawasul khawas, para nabi, para aulia, para mursalin, nggak mungkin sama. Karena kan semua kenikmatan surga itu sudah dibeda-beda oleh Allah. Biar Bapak lebih jelasnya tinggal buka di surat Al-Waqiah. Ada yang ashabul yamin, ada yang muqarrabun. Itu kan beda-beda. Ada yang ashabus shimal. Yang ashabus shimal golongan kiri, ini nggak usah disebutkan karena ini bagiannya neraka. Tapi ashabul yamin dan muqarrabun itu adalah 2 golongan yang sama-sama masuk surga, tapi kualitas nikmatnya berbeda. Nah, sehingga untuk satu mukminin saja kalau dibalas oleh Allah di dunia nggak cukup dunianya, Pak. Sehingga ditangguhkan saja nanti di akhirat. Nah, sehingga ini mudah-mudahan sing jadi spirit kita untuk selalu menunjukkan ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan ibadah taat kita untuk Allah. Jangan ada sangkut paut dunia di dalamnya. Karena dunia gak akan cukup untuk membalas ibadah yang kita lakukan, pahala taat yang kita lakukan. Itu yang pertama. Sehingga di sini disebutkan fama dhannuka bi khawasihim. Maka kalaulah yang awamnya sudah seperti itu, maka bagaimana kira-kira kalau pahala itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang khawas? Orang-orang yang khawas patadiku la mahalata masafatad dunya an kulliyati jazaihim. Tentu tidak akan lagi bisa diterima oleh akal bahwa dunia bisa menampung balasan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya yang taat. Dari mulai umatnya Kanjeng Nabi Adam sampai terakhir umat yang ada di umatnya Rasulullah SAW mendapatkan umpamanya satu sajalah disetarakan semuanya. Satu orang dapat satu kerajaan, satu petak tanah yang luasnya masafata khomsi mi'ati amin.
Kan itu kacita leganya surga itu seperti apa. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan salah satu hadis juga, salah satu tafsir Al-Quran juga, supaya nanti kita lihat bagaimana khawasul khawas mendapatkan kenikmatan balasan dari ketaatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dari segi fisiknya. Dari segi fisiknya gak akan ketampung. Dari segi maknawinya, dari segi nilainya pun gak akan layak disimpan, dibalas langsung oleh Allah di dunia. Kenapa? Pali annad dunya mausumatun biddana'ah wan naqsi wal khosasah wal hiqarah. Bahwasanya dunia ini punya sifat yang menempel lekat, ciri yang tidak akan pernah bisa lepas, yaitu dia punya sifat hina, dia punya sifat asor, dia punya sifat rujit, gele, dan lain-lain. Sedangkan balasan-balasan yang Allah berikan untuk di surga semuanya bersifat mulia, bersifat luhur, bersifat istimewa. Masa ada yang istimewa dikasihkan, ditempatkan di yang hina? Kan gak mungkin. Bisa dipahami Pak? Nikmat surga begitu istimewa, sedangkan dunia punya satu sifat yang melekat, gak akan pernah hilang, yaitu hina. Masa ada yang mulia disimpan di tempat yang hina, nilainya jadi hilang. Nah sehingga sudah alasan pertama kenapa kenapa Allah menyimpan pahala-pahala balasan dari setiap ketaatan di negeri akhirat, karena sababnya dunia tak akan mampu menampung balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian wasani, alasan yang kedua kenapa dunia ini tidak juga seluruh balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu nanti ditangguhkan di akhirat. Ini pun sababiahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ajalla aqdaru ibadihil mu'minin, mengagungkan derajat orang-orang yang mukminin, hendak mengagungkan derajat orang-orang yang mukminin. Falam ya'j'al lahum al-jaza' ala ta'atihim bidarin faniyah, bidari faniyah. Maka Allah gak ingin balasan yang diberikan kepada mukminin itu ada di tempat yang tidak langgeng. Sehingga ada ungkapan dalam hadis seperti ini, Pak. Lau kanatid dunya min zahabin yafna tafna. Andai kata dunia isinya berupa emas yang tidak kekal, wal akhirah, sedangkan akhirah min khazafin tabqa, tercetak dari tembikar, tercetak dari keramik tapi langgeng. Kira-kira orang yang berakal milih emas atau milih keramik aja? Lau kanatid dunya min zahabin, kalau dunia ini isinya pelatarannya emas, pohon-pohonnya emas, gunungnya perak dan lain-lain, tapi tafna, artinya enggak langgeng. Wal akhirah, sedangkan akhirah kalaulah diandai-andai tercetak min khazafin tabqa, dia tercetak hanya dari keramik biasa saja tapi tabqa, langgeng. Kira-kira orang berakal milih yang mana? Kekeh ya emas. Tentu wal akil ikhtarul akilu allazi yabqa 'alal ladzi yabna. Tentu orang yang punya akal sempurna akan memilih yang langgeng dibatan anu bakal binasa. Ya tentu kita akan memilih yang langgeng. Nah, enak bayangkeun dunia dengan segini kenikmatannya, bari ada panaknya, bari ada binasanya. Mau dibanding-banding dengan akhirat yang nikmatnya jauh unggul luar biasa, bari ada bakoknya, langgengnya. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau hinakan mukminin dengan membalas ibadah mereka di dunia yang panah. Allah Subhanahu wa ta'ala simpan pahala itu untuk mukminin, untuk nanti diambil di dunia yang di akhirat yang kekal abadi. Nah sehingga itulah alasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memuat makalah ini, hikmah ini, agar supaya kita jangan tukarkan apa-apa yang kita persembahkan kepada Allah dengan dunia. Ya walaupun nanti ada fadilah. Nah ini bedakan fadilah dengan balasan.
Ada fadilah, ada balasan, ada jaza, ada sawab. Kalau fadilah ya ada yang sholat dilancarkan rezeki. Balasan atau fadilah? Fadilah itu kan keutamaan. Keutamaan itu berasal dari fadlullah, dari karunia Allah. Karena Allah maha loman, karena Allah maha karim, maka hamba yang beribadah akan diberikan karunia lapang rezekinya. Tapi Allah kadang-kadang juga kan punya sifat ar-rozak, yang mana rozak ini gak pandang bulu juga lagi. Mau yang ibadah, mau yang gak ibadah, itu semuanya diberi rezeki. Andaikan sholat itu bisa mendatangkan rezeki, maka tentu orang yang gak sholat rezekinya gak ada. Bisa dipahami tidak? Andaikan sholat itu mendatangkan sehat, ibadah itu mendatangkan sehat, maka tentu orang yang gak sholat pada sakit. Nah sehingga kita tuh terkadang punya tujuan sholat datangkan rezeki, sehat untuk sholat agar kita sehat. Lupa bahwa balasan di akhirat itu lebih mewah daripada balasan dunia. Sampai sini bisa dipahami. Nah terus apa tuh maksud Allah? Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, apapun jenis kesulitannya dicarikan jalan keluar. Itu apa, Pak? Balasan bukan? Bertakwalah kepada Allah, nanti jalan keluar akan diberikan oleh Allah. Beres kita bertakwa, masalah beres atau ada aja? Nah akhirnya mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja itu bukan balasan, tetapi padilah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang mana kalau udah urusannya dengan karunia, Allah Subhanahu wa taala bebas memilih. Kan kalau karunia kan bebas milih, Pak. Yang satu sholat, yang satu sholat, yang satu benghar, yang satu miskin. Boleh gak, Pak? Boleh. Orang karunia Allah, karunia itu gak ada hukumnya. Allah mau kasih ya silahkan, gak juga ya silahkan. Tapi kan Allah udah janji, barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Untuk memenuhi janji itu cukup satu orang sholat dikasih rezeki, udah janjinya sudah terpenuhi sebenarnya. Adapun yang lain umpamanya sholat tapi tetap dikasih ujian, sholat tapi tetap dikasih sakit. Nah itu pun kalau sudah ada yang diberi rizki oleh Allah ketika sholat, sebenarnya janjinya sudah terpenuhi. Nah ini termasuk dalam kategori fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba. Nah sehingga jangan sampai, nah ini salah satu cara melatih ibadah kita agar tingkat keikhlasannya itu bertambah ya. Baca sholawat jangan diniatkan untuk datangkan rezeki, walaupun padilahnya mendatangkan rezeki. Nah nanti kalau sudah baca sholawat Allah mau ngasih padilah kita murah rezeki, yaitu mah bimasyiatillah, tentu pangersana Allah, sesukanya Allah. Kemudian kita sholat jangan diniatkan untuk memudahkan urusan, untuk ini, untuk hajat dunia dan lain-lain. Tapi kalau hajat dunianya diberi mudah oleh Allah, itu fadlullah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah salah satu alasan kenapa kita memilih sudah di akhirat saja, karena semua yang Allah ingin berikan di akhirat akan tertampung di negeri akhirat. Adapun balasan yang Allah hendak berikan kalau diberikan di dunia untuk satu mukminin saja, balasan itu nggak akan cukup ditampung oleh dunia ini. Ada satu hal, Pak, satu hadis, satu keterangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana ini pun mudah-mudahan menjadi spirit kita untuk mengejar akhirat. Salah satunya ialah Allah
mengatakan a'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku sudah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu apa? Ini di dalam hadis qudsinya, untuk hambaku yang soleh. Kalau soleh itu hubungan hablum minallahnya beres, hablum minannasnya beres. Kalau sudah hablum minallah, hablum minannas beres, itu namanya soleh. Ini susahnya luar biasa. Baik secara zahir dengan Allahnya ataupun secara batin. Baik secara zahir dengan manusianya ataupun secara batin. Artinya secara zahir membantunya ada, husnudonnya ada, dengkinya hilang, takaburnya hilang. Nah, soleh itu seperti itu. Karena soleh itu udah tingkatan yang doa yang selalu dipinta oleh para nabi. Wahab habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan saya, anugerahkan saya keturunan yang solehin. Solehin itu zahir batin ke Allah beres, zahir batin kepada manusia beres. Jadi nggak boleh kalau di depan manusia sedekahnya ada, tapi dah hatena mustahik hayo ya. Ira pindahan jadi musaki. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Itu dohirnya ya batinnya. Itu harus seperti itu. Nah, apa kata Allah? Kalau kita sudah sampai ke pangkatan yang solihin, a'dadtu li ibadiyas solihin. Aku sudah persiapkan. Yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung. Yang dipersiapkan oleh Allah, satu, ma uzunun sami'at. Ma la uzunun sami'at. Nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga manapun. Wala ainun ro'at, nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata manapun. Wala khotoro ala qalbil bashar qot, dan nikmat yang belum pernah terlintas di dalam pikiran manusia manapun. Bayangkan, kita kan baca Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala da'u wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berikan kabar bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, anna lahum jannat, mereka akan dapat jannah. Jannah itu dinamai jannah karena kebun. Insyaallah nanti itu seperti kebun, seperti banyak pepohonannya, banyak tumbuhannya, kayak namanya jannah. Jannah itu nama yang diartikan jadi surga, tapi sebab dinamai jannah karena kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang di kebun itu, yang di surga itu ngalir di bawahnya sungai. Kan mungkin datang Pak dalam hati kita teh gambaran ada kebun, lantainya gede, bukan tina tanah deh Pak. Dari naon atuh? Min zahabin, dari emas. Wa fiddatin, perak. Wa zabarjudin, zabarjud. Yakutatin, yakut. Zabarjud yakutnya nu mana? Duka. Pokoknya mana keterangannya kitu be atos. Dibuat dari itu. Bawahnya sungai, ngalir. Kalau di dunia ngalir air dari atas ke bawah. Mun di surga ngalir tapi rata. Terus amun nincak kabaseuhan, moal. Terus aya legok nah eta teh, enggak ada. Di mana ditincak di situ ngalir. Kabayang tuh Pak. Dina hati. Ada kan mungkin gambaran sedikit dalam hati? Surga itu bukan itu. Nah, yang kebayang itu bukan. Nah, tapi kan sesuai dengan keterangan, karena kata Allah, enggak ada satupun kenikmatannya yang terlintas dalam hati. Bahkan dalam surah Al-Baqarah pun disebutkan, tajri min tahtihal anhar, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Makan. Sekali makan datang cau.
Ini mah yang dulu di dunia nih. Barang dicicip ke Bapak, rasanya beda. Bahkan ada lagi ulama yang nerangkan, datang di cau. Kan tadi kekarak cau, makanya cau deui. Ternyata cau pertama dengan cau yang kedua rasanya beda. Wareg mualaf nggak ada. Karena wareg itu sesuatu yang nggak akan ada di dunia, di surga. Lapar nggak akan, haus nggak akan, kemerkaan nggak akan. Terus nikmatnya la nihayatalah. Nikmat itu nggak ada puncaknya. Kalau kita kan makan nikmat paling 2 huap 3 huap atau 5 huap, beres masa piring makan nikmat tuh Pak. Baru beres nikmatnya. Tah di surga mah ada kumaha tuh Pak? Nggak ada tung. Nah kan itu ada beberapa gambaran yang Allah sebutkan kenikmatan surga di dalam Al-Quran. Tak terus gitu surga teh? Bukan. Itu hanya kiasan saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nggak ada nikmatnya itu terpintas dalam hati siapapun. Nanti bidadari itu punya gelang, pakai kalung. Kalau Bapak lihat matahari, cahayanya itu sinarnya luar biasa. Dalam hadis, an-nasiwaru huri'ain. Gelang-gelang, kalung-kalung yang dipakai oleh bidadari, yatmisu nurasy syamsi wal qamar. Bisa memadamkan cahaya rembulan dan cahaya matahari. Itu sinaran gelang yang dipakai oleh bidadari. Serap atuh moal. Cenah kumaha ada kita Nanti andai kata kita punya buruk. Nah, buruk kan binatang surga. Alat pecutnya itu ada wadahnya. Wadah yang nyimpen alat pecutnya. Inna maudhi'a sautin, tempat nyimpen pecut buat tunggangan, khairun minad dunya wa ma biha. Kalau dibanding-banding dengan dunia dan isinya, bagus kene pecut. Tempatnya. Tempat pecutnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sehingga mau nih sholat ditukar dengan rezeki itu gimana? Mau nggak sholat ditukar sama lancar proyek, naik jabatan? Kalau lihat kenikmatan dunia, akhirat, tentu itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Maka banyak ulama nyebutkan Ar-Rahman, Rahmanud dunya, Ar-Rahim, Rahimul akhirah. Rahmanud dunya, nikmatnya Allah yang diberikan di dunia itu hanya 1% dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan nanti dengan sifat rahimnya. Kenapa? Karena Rahman itu bareng, objeknya bareng, mau mukminin, mau kafirin, mau munafikin, mau musyrikin, dapat Rahman. Tapi kalau Rahim, objeknya cuma satu, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh, yang masuk ke dalam surganya Allah saja. Sehingga seluruh nikmatnya Allah itu nanti terfokus hanya satu golongan saja, yaitu ahlul jannah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah ayat Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika kamu nanti melihat-lihat di surga, maka ada dua hal yang akan kita lihat. Ra'aita na'iman, kita akan lihat di mana-mana tuh isinya nikmat bijeng nikmat. Yang kita lihat tuh di surga tuh nikmat sama nikmat deh. Wa mulkan kabiro, dan kerajaan-kerajaan yang besar-besar. Yang ini kerajaannya milik siapa? Ini milik siapa? Mudah-mudahan kita semuanya dapat satu sewa. Ini nggak boleh nanti Pak Edi ikut ke rumah saya, nggak boleh. Ini Pak Edi punya sendiri nanti. Satu-satu dikasih. Ada banyak.
Aya surga yang nginep di kerajaan batur, di tanah batur, nggak ada. Dikasih satu-satu ke Allah. Nah ini dalam tafsirnya, dalam tafsir Quran, Bang. Ini Allah Subhanahu wa taala nyebutkan seperti ini, Bang. Annahu yursilullahu taala, dalam tafsir Mulkan Kabiron itu, ulama menjelaskan annahu, nanti di surga itu Allah Subhanahu wa taala akan utus al-malak ila waliyihi, akan utus seorang malaikat menuju kekasihnya Allah di satu tempat di surga. Kemudian wayakulu, Allah dawuh ke malaikatnya, istazin ala abdi, kamu minta izin kepada kekasihku itu. Fa'in azinalaka padhul, kalau dia mengizinkan, kamu masuk ke tanahnya, ke rumahnya, ke kerajaannya. Wa ila parji, tapi kalau enggak diizinkan, wih dewe, cek Allah. Ini ke malaikat. Kemudian payastazinu alaihi, pergilah malaikat itu ke tempat yang ditujunya. Kemudian minta izin. Minta izinnya itu min sab'ina hijaban, dihalangi 70 hijab. Halang-halang. Dari mulai pertama pintu masuk sampai ke tujuan itu 70 pantauan. Bayangkan rumahnya segede naon. 70 masuk 70 hijab. Summa yadkhulu alaihi, masuklah, akhirnya ketemu. Wa ma'ahu kitabun minallah. Ternyata malaikat tadi bawa surat cara gerak dari Allah. Apa tulisannya? Unwanuhu, ada judulnya. Minal hayyil ladzi la yamut ila hayyil ladzi la yamut. Dari zat yang hidup gak akan pernah mati, untuk kekasihnya yang hidup gak akan pernah mati. Itu isi suratnya. Judulnya, dari Allah Maha hidup gak akan pernah mati, untuk kekasihnya yang hidup gak akan pernah mati. Insyaallah Bapak dapat juga nanti surat kayak ini. Faidah patahal kitab, dibukalah oleh kekasih Allah tersebut kitab tersebut. Wajada maktuban bihi, ternyata di dalamnya isinya singkat padat. Apa? Istaktu alaika pazurni, saya rindu, kunjungi aku. Kata Allah, aku rindu, kunjungi aku. Karena kan di surga itu Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kelasnya atas itu kan setiap pagi, setiap sore melihat Allah. Tapi ada hamba yang diundang langsung untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan nanti lihat Allah itu beda-beda. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Bagaimana derajat masing-masing mereka ketika hidup di dunia. Ya, mudah-mudahan lah kita ulah kerep-kerep teuing, ya ulah lama-lama teuing. Ari kerep-kerep teuing atau sepangkat jeung nabi, sepangkat jeung rasul. Ari lami-lami teuing atau muni piraku wae atau gitu. Nah, sehingga beda-beda. Ini Allah yang undang langsung. Payaqulu, maka si hamba tadi nanya ke malaikat, hal jita bil buraq, kamu datang ke sini bawa buraq. Nah, ini dalil kalau di surga itu Bapak nanti nggak akan numpak nanaon kecuali buraq. Jadi kendaraan di surga itu insyaallah buraq. Kalau buraq kan satungtung melihat itu sampai ke sana lah. Itu buraq. Payaqulu, na'am, oh ya, ini ada buraqnya. Payarkabul buraq payaqlibu syauq ala qalbihi payahmuluhu syauq payahmaluhu syauquhu wa yabqal buraq ila ayyasila ila bisatil liqa. Maka naik menunggangi buraq, pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan rasa rindunya semakin kuat, hilang. Enggak dijelaskan dalam keterangannya ini hilangnya kemana. Pokoknya mah hilang, tapi ari buruknya mah nepi ke tempat tujuan. Nah, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya nanti di surga. Kan kebayang ada seorang hamba yang diundang oleh Allah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu. Kalau kita simpulkan, sudah apapun ibadah, ketaatan, kesalehan yang kita lakukan di dunia ini, khususkan semuanya untuk Allah. Biarkan nanti Allah membalasnya di akhirat ketimbang Allah balas cepat-cepat di dunia. Karena dunia enggak layak
memuat setiap pembalasan yang Allah hendak berikan nanti untuk hambanya yang soleh ketika dia masuk surga. Dan tentu berharap kepada Allah, langkah kita ini jadi orang yang takwa, jadi orang yang soleh, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae Pak. Mangga Pak, apabila ada tambahan, apabila ada pertanyaan, mangga kita jawab, kita diskusikan bersama-sama. Tapi cekap sih kan panginten. Cekapnya banyak. Pami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.